Shalom, selamat pagi semuanya. Di pagi hari ini mari kita memuji Tuhan. Amin. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya.
pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh laku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, renungan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan. Bu Lastri, Pak Timo, Bu Yosinta, Bu Nurmala, Bu Foni, Pak Hartono, Bu Martin, Pak Martin, Bu Ami, Pak Mei, Ruli, Tasya, Elo, Bu Elias, Pak Elias, good morning. Cici Emi, selamat pagi. Pak Bambang, Bu Vera, selamat pagi. Bu Lasma, semua yang sudah sepagi ini bergabung. Ayo kita baca firman Tuhan. Amsal 2 ayat 1 sampai 6. Amsal 2 ayat 1 sampai 6. Amsal 2 ayat 1 sampai 6. Faedah daripada menuntut hikmat. Amsal 2 ayat 1. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Amin. Selamat pagi Bu Sepsi, Pak Anton, Adik Esther, selamat pagi. Tema kita adalah mendengar suara-suara dan suara yang harus dapat kita percaya. Kalau sepanjang hari kita ini pasti dengar suara ya. Entah itu suara sahabat, suara suami atau istri atau anak, atau suara teman-teman, para bestie, siapapun yang kita bisa dengarkan. Maka Amsal sudah memperingatkan kita. Apa tadi itu? Ayat 2 ya. Memperhatikan hikmat dan mencenderungkan hati kepada kepandaian ya. Jadi saat ini sedang marak ya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Beberapa video memberikan hal-hal yang bisa dilakukan oleh AI ini ya, sehingga dapat dipergunakan sebagai pemerasan ya. Contohnya yaitu suami kemudian bisa mencium cewek lain ya, itu dari AI. Bukan benar, tetapi hanya artifisial ya. Nah itu kalau dikirimkan kepada istri yang tercinta pasti perang dunia gitu ya. Nah hal-hal inilah yang diperingatkan bahwasanya kemajuan teknologi itu bisa menjadi positif ataupun menjadi negatif. Dan hal-hal yang negatif itu sudah diperingatkan terlebih dahulu ya. Jadi kita jangan menjadi orang yang jadul, nggak ngerti. Jadi nggak setiap tayangan-tayangan itu ataupun WA itu dengan
wajah yang cantik-cantik itu orangnya sendiri, belum tentu saudara ya. Jadi jangan mudah percaya, bisa-bisa itu penipuan ya. Nah, AI itu bisa sepertinya menjadi manusia ya, robot. Jadi hari-hari ini banyak suami istri dihancurkan karena kehadiran sang robot ini. Karena dianggap itu kan benda, bukan punya jiwa, bukan punya roh gitu ya. Tetapi robot itu bisa seperti sungguh-sungguh hidup dan bisa mempunyai perasaan ya. Ini kecanggihannya manusia. Tapi kitab Wahyu sudah menulis itu ya. Nanti dibaca ya, kitab Wahyu itu sudah menulis bahwa patung atau benda mati itu bisa diberi kehidupan oleh sang antikristus. Nah, inilah cara-cara atau kepandaian manusia yang dipakai untuk mengalahkan atau menandingi daripada kepandaian daripada Allah. Bahaya. Gak bahaya itu. Bahaya saudara. Kalau itu dipergunakan sebagai kejahatan, sebagai hal yang negatif, destruktif, penghancur manusia ya. Tetapi kita sadar bahwa penggunaan teknologi kecerdasan buatan yang bertanggung jawab, buatan manusia yang bertanggung jawab, merupakan tantangan ya di zaman modern ini. Pengaruh dan suara-suara yang tidak dapat dipercaya, itulah yang sedang melanda hari-hari ini ya. Dalam kitab Amsal kita diperingatkan. Ayo baca Amsal 1 ayat 13 sampai 19. Amsal 1 ayat 13 sampai 19. Amsal 1 ayat 13. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang lobah akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Amin. Amin. Jadi kita sudah diperingatkan dalam Amsal ini ya, untuk kita berhati-hati supaya kita ini mendengarkan dengan seksama suara hikmat. Kita baca ayat 20 sampai 23. Amsal 1 ayat 20 sampai Amsal 23. 1 ayat 20. Nasihat hikmat. Amsal 1 ayat 20. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Ya,
Jadi Tuhan sudah memperingatkan kepada kita untuk mendengarkan suara hikmat yang digambarkan berseru di jalan-jalan dan minta perhatian kita ya. Selamat pagi Pak Yusak, Pak Henry, Bu Viken, Ineke, semua yang sudah hadir, selamat pagi. Jadi janganlah kita hanya mendengarkan suara-suara yang berseliweran di telinga kita ya, tanpa kita menguji dahulu suara-suara itu ya. Itu suara hikmat dari Tuhan atau suara-suara artifisial yang akan menghancurkan hidup kita ya. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat. Ayat 2 pasal 2 ayat 6. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, inilah yang perlu kita dengarkan ya. Apakah saudara mendengarkan hikmat dari Tuhan? Bagaimana saudara bisa mendengarkan hikmat dari Tuhan? Bacalah Amsal ini satu pasal setiap hari. Diulang-ulang seumur hidup. Amsal ini jangan tidak dibaca. Setiap hari setelah membaca firman yang lain, pasal-pasal yang lain, kembalilah terakhir Amsal ini dibaca. Kalau hari ini tanggal berapa? Tanggal 7 ya. Baca Amsal 7. Diulang-ulang besok Amsal 8. Karena disitulah sumber daripada hikmat saudara. Kalau anak saudara kelihatannya nak mau belajar malas dan bodoh, suruh baca Amsal ini tiap hari. Bahkan kasih ayat hafalan dari Amsal. Maka ia akan menjadi anak yang terpandai di kelasnya. Amin. Amin. Karena sudah terbukti ya. Jadi disinilah kita memperoleh hikmat daripada Tuhan. Kita dapat mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Saat Allah menyelaraskan hati kita dengan hatinya, kita dapat menemukan kedamaian dan perlindungan dan suara-suara yang ingin membahayakan kita. Ingat ya, ada suara-suara yang ingin membahayakan kita. Nah itu kita harus dengar ya. Kita harus dengarin. Suatu hari anak didik saya yang bernama Gamaliel itu berkata demikian. Oma, aku mau kerja di Jepang. Aku udah mulai belajar bahasa Jepang katanya. Saya ucapkan kata-kata Jepang beberapa patah. Dia bisa menjawab lumayan. Terus saya bilang, caranya bagaimana kamu bisa sampai ke Jepang? Ini saya melihat teman saya, uangnya banyak karena sudah habis dari Jepang. Dia belajar, maksudnya bekerja di Jepang. Oh gitu ya. Saya mau ke Jepang. Oke, bagus itu. Cuma sekarang lihatan di googling aja syarat-syarat ke Jepang itu bagaimana. Dan tanya sama temenmu itu apa saja yang diperlukan. Singkat cerita saudara, ternyata biayanya minimal 45 juta. Dan saya berkata, lah gue punya ndak uang 45 juta itu? Nggak punya, ya sudah, kerja saja bikin roti lagi sampai menjadi bagus rotinya. Dan kamu kapan-kapan kalau waktunya Tuhan bisa diutus ke Jepang ya kan? 50 juta yang berangkat. Kalau sudah punya uang 60 juta ya boleh berangkat saudara. Apa cukup 45 juta terus di sana bambung? Kan tidak mungkin. Ada ya? Kita yang sampai jual rumah, yang anaknya ke Jepang sampai jual rumah, tapi pulang dari Jepang ya tidak bisa beli rumah. Iya, karena apa, habis tidak cocok gitu ya. Pengeluarannya dan hasilnya itu tidak bakalan cocok. Jadi kalau kita mendengar suara-suara yang lalu lalang tanpa mendapatkan hikmat daripada Tuhan, kita akan hancur. Mungkin kalau saya diamkan saja Gamaliel itu, dia akan tidak fokus dalam membuat roti-roti menjadi bakerai, menjadi baker kok bakerai. Menjadi baker akan kehilangan fokus. Sudah 45 juta tidak punya.
pekerjaan juga hilang. Nah ini kan apa itu? Suara yang merusak ya. Nggak apa-apa suara itu didengarkan aja, tapi dicari hikmatnya. Apa suara ini benar begitu saja? Nah ternyata temennya itu kuliah di sana. Lah kuliah kalau sambil kerja ya enggak masalah. Kuliah kan berarti dibayari bapak ibunya. Lah kalau bapak ibunya enggak bisa bayari kuliah di sana, ya enggak iso kerja. Ya enggak iso dapat duit. Anak saya waktu di Australia bekerja, tapi bekerja uangnya untuk apa? Untuk dia ngelencer-ngelencer, saudara. Untuk dia menikmati hidupnya semasa muda. Ya enggak masalah, wong dia yang kora-kora. Dia kerja di Burger King, dia kerja di resto-resto cepat saji 1 jam $4, ya biar aja dia yang nikmati, wong dia yang soro ya. Tapi anak masa kini harus diberi hikmat. Nggak bisa terus dibiarkan terus nanti dia hidup mau ke Jepang padahal perlu dana dan biaya. Kemudian saya anjurkan, kalau kamu mau jadi TKI, kamu kira kerjaannya apa? Saya kasih gambaran. Kalau jadi TKI itu ya jadi bapak rumah tangga ya. Apa pekerjaannya Pak Gem? Bapak rumah tangga ini kerjaannya apa coba? Nyapu, ngepel. Nyapu, ngepel, kora-kora, apalagi bersihkan ikan, akuarium, filter, nyapu jalanan, cuci baju, setrika. Ya itu saya katakan. Bisa enggak? Bersihin kamu? WC tiap hari, bisa enggak kamu? Akhirnya dia diem aja. Ya kalau kamu mau latihan, ayo latihan mulai besok ya. Bersihkan WC, nyapu halaman gereja dari depan sampai belakang. Ya, nanti lusa dia remek. Dan kamu nggak boleh sakitan ya. 4 musim kok sakit. Ya toh, kena flu sedikit, hawa dingin gini sudah flu. Kena hawa dingin sedikit sudah sakit. Bikin roti sampai jam 3 sudah tepar, menggelepar. Di sana nggak boleh duduk loh, aku bilang. Bener nggak? Iya. Bener. Karena saya punya teman, anaknya kerja di sebuah roti yang ternama di Malaysia, dan dia ngomong, aku nggak sanggup. Kenapa? Karena nggak boleh duduk, berdiri terus, aku nggak sanggup. Nah, ini kenyataannya, ada kenyataannya. Jadi ayo, jangan menghiraukan suara-suara yang berkeliaran, berseliweran, terus kemudian engkau berhasrat untuk memiliki kekayaan yang melimpah ruah ini. Apa enggak pakai perjuangan itu? Berjuang enggak? Berjuang. Tanya ini loh. Kalau kita enggak punya apa-apa ya kita berjuang pakai otot ini. Pakai otot. Ya loh. Pakai. Kalau kita enggak punya harta, kita kerja pakai otot. Iya kan? Kalau kita punya harta, kita kerja pakai otak. Kalau kita ndak punya harta, ndak punya otot, ya bagaimana? Ya nggak bisa apa-apa, saudara ya. Jadi ini ya, otak, otot, daya, doa harus jadi satu kesatuan. Satu paket. Jadi saya katakan ndak ada orang berhasil tanpa berjuang. Semua pakai berjuang, ya. Kalau orang melihat kami berdua, enak ya, terus saya ceritain sejarah ya, maka perlu ditulis buku sejarah ya. Oh gitu tak? Ya iyalah ya. Orang pikir saya enggak bisa naik sepeda motor. Loh, saya kuliah loh pakai sepeda motor. Orang pikir saya enggak bisa naik sepeda ontel. Saya SMP sampai SMA itu naik sepeda ontel ya. Anak sekarang ini diantar jemput mamanya, papanya. Aku heran loh ya. Kami dulu berdua ini, bahkan goncengan sampean ya, pacaran sampai goncengan. Kami hanya dikasih satu sepeda, judulnya dulu bagus ya, Fongers. Itu waktu SMP kelas 1. Wes mau tiba, mau jatuh, mau kecelakaan, mau enggak, wes orang tua kok gak ribut ya. Sudah dikasih itu, sudah kami bersepeda. Ya memang tidak seramai sekarang ya. Jalanan dulu sepi ya, seramai sekarang. Karena ya kita tidak berani lagi. Sekarang mungkin kalau kita goncengan sepeda jalan raya ya takut. Tapi kalau di dalam-dalam ya nggak masalah.
Tetapi ini loh ya, anak sekarang itu termasuk manja. Dan anak seperti ini tidak bakalan bisa survive kalau nanti di kehidupan yang selanjutnya tetap didampingi orang tuanya terus. Ada saatnya anak-anak ini dihajar untuk mandiri ya. Anak sekarang itu enak, orang tuanya lumayan lah, cukup berada ya. Kalau kita dulu orang tua kita nggak punya apa-apa ya. Jadi itu perbedaannya dengan anak sekarang ya. Anak sekarang itu anaknya papanya kaya-kaya ya. Jadi generasi Z generasi baby boomers. Jadi nggak mau susah, nggak mau kepanasan, nggak mau jugil-jugil tanah, itu nggak bakalan mau. Hanya pegang ini loh, hanya pegang gadget ya, hanya pegang gadget. Tapi kalau nanti disuruh sesuatu yang agak sulit di gadget, sudah menyerah gitu. Saudara, ayo hari ini bener ndak renungan pagi ini saudara renungkan ya. Ternyata ilmu pengetahuan itu melaju begitu cepat. Kalau saudara dulu pegang gadget nggak ngerti aplikasi-aplikasi, tetapi sekarang ini mengerikan ya. Sehingga gadget ini bisa untuk kejahatan, bisa untuk kebaikan. Saudara tinggal pilih yang mana. Dan kita kalau mendengarkan suara-suara yang terlintas ngeng kayak tawon ya toh. Hati-hati. Kalau engkau tidak berpegang pada firman, kalau engkau tidak berpaut kepada firman Tuhan, hidupmu akan tergelincir. Hidupmu akan jatuh ke jurang. Dan kalau jatuh ke jurang, angel naik saudara ya. Jadi ayo kita hati-hati menghadapi dunia masa depan. Hari ini engkau akan diperhadapkan. Baca firman atau kerja. Baca firman dulu atau budal kerja. Kerja dulu apa baca firmannya nanti wis ngantuk. Ayo biasakan pagi ini kita baca. Setelah selesai renungan ini kami masih berdoa. Saudara baca firman sekali lagi yang kita baca tadi itu. Renungkan sekali lagi karena siaran ini berulang. Bisa dilihat lagi. Sehingga apa? Engkau punya hikmat. Engkau tidak dicelakakan orang. Engkau juga tidak mencelakakan orang. Engkau akan hidup di jalan kebenaran firman. Amin. 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 Mari Amin. kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau berikan kepada kami pengetahuan dan kepandaian sehingga kami bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kita katakan ya dan katakan tidak. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami sehingga kami bisa mengatur kehidupan kami ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Kau tetap gandeng tangan kami untuk kami tetap berjalan di jalur-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu telah memimpin kami sehingga kami berjalan di jalur-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, kami berdoa untuk umat-Mu yang selalu beserta kami di renungan gembala pagi hari ini. Begitu juga rekan-rekan yang nanti siang atau nanti sore atau kapanpun mereka mendengarkan renungan ini. Supaya mereka dapat memilah-milah suara yang dapat dipercaya dan suara yang tidak dapat dipercaya. Hari-hari ini banyak penipuan. Hari-hari ini banyak orang pengen orang lain jatuh. Hari-hari ini banyak orang-orang yang menyebabkan keluarga jadi hancur. Tuhan tolonglah, sadarkanlah mereka bahwa perbuatan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan bagi kami yang setia kepadamu, bimbing kami, beri kami hikmat marifat-Mu, sehingga kami tidak mudah percaya, sehingga kami punya hati untuk menimbang-nimbang perkara. Terima kasih ya Tuhan, atas hikmat-Mu setiap hari, sehingga kami tidak kekurangan, sehingga kami dapat bekerja dengan baik, sehingga kami dapat membawa hasil dan membawa pulang. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau,
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. God God bless bless you you all. Thank you. Tetap sehat. Haleluya.